Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 456 ini adalah bencana alam. Di benua 9 provinsi, Provinsi Sui, di dalam batas lembah Dewa Pedang, awan hitam besar tiba-tiba muncul. Tak lama setelah awan hitam itu muncul, terjadi ledakan yang mengerikan. Ledakan itu menggemparkan seluruh benua 9 provinsi. Bahkan orang-orang di luar benua mendengarnya. Orang-orang dari Provinsi Sui bahkan melihatnya sendiri. Cahaya menyilaukan terbentuk dari jalinan biru dan emas, menyebar dari arah lembah Dewa Pedang. Setelah cahaya yang menyilaukan itu, lembah Dewa Pedang pun menjadi rata. Lebih tepatnya, seluruh area yang ditutupi oleh awan hitam itu berubah menjadi lembah yang dalam dan luas. Di dalam lembah yang dalam itu, tidak ada kehidupan atau bangunan yang tersisa. Peristiwa itu menggemparkan seluruh benua. Dinasti Jiang bahkan mengirim para ahli puncak ke lembah Dewa Pedang Provinsi Sui untuk mencari tahu kebenaran ledakan yang menggemparkan itu. Akhirnya, dinasti Jiang sampai pada kesimpulan. Ledakan mengerikan itu adalah bencana alam. Mengenai mengapa bencana alam tiba-tiba muncul, bahkan orang-orang dari dinasti Jiang tidak tahu mengapa. Menghadapi pernyataan itu, mereka yang melihat sendiri lembah Dewa Pedang kuno dan pergi melihat lembah luas itu, semuanya sepakat bahwa kesimpulan dinasti Jiang itu benar. Itu karena seseorang sama sekali tidak dapat menciptakan kehancuran yang mengerikan seperti itu. Setidaknya, di benua 9 provinsi saat ini, tampaknya tidak ada seorang pun yang melakukan hal seperti itu. Waktu berlalu, dan seperti kedipan mata, 2 bulan telah berlalu sejak ledakan dahsyat yang menakutkan itu. Setelah 2 bulan, orang-orang masih bersemangat membahas ledakan dahsyat itu. Itu adalah topik pembicaraan favorit semua orang di waktu senggang. Dalam waktu 2 bulan, perubahan yang sangat besar juga terjadi pada lembah dalam yang sangat besar. Karena lembah dalam itu terlalu dalam, hal itu menyebabkan air bawah tanah muncul kembali. Hal itu juga mengubah beberapa rute sungai dengan menyatu ke lembah dalam. Jadi, setelah 2 bulan, ada banyak air yang terkumpul di lembah yang dalam itu. Itu hampir akan menjadi danau yang luas, dan mengenai danau itu, orang-orang bahkan memberinya nama. Danau Bencana Alam. Seiring dengan terus meluasnya danau bencana alam, lembah yang dalam itu terus terisi. Lembah Dewa Pedang yang telah ada selama hampir 1000 tahun juga menghilang selamanya dari pandangan orang-orang. Di Provinsi Azure, di dalam makam 1000 tulang, di samping formasi roh yang menyegel Surou dan Sumei, Chu Feng dengan tenang berbaring di tempat tidur dan di sampingnya, Ziling mengawasinya. Kakak ipar, bagaimana kabar junior Chu Feng? Sebuah suara terdengar. Zhang Tianyi perlahan berjalan mendekat. Leluhur naga biru baru saja datang dan melihat-lihat. Dia berkata bahwa tubuh Chu Feng sudah cukup baik sekarang dan dia yakin dia akan pulih setelah beberapa hari lagi. Ziling tersenyum ringan dan berkata, tetapi tatapannya masih terpaku pada tubuh Chu Feng. Bagus sekali. Pada hari itu, jika bukan karena junior Chu Feng, kita mungkin sudah mati di sana. Zhang Tianyi menatap Chu Feng dengan penuh arti. Selama dia mengingat kembali kejadian mengerikan 2 bulan lalu di lembah Dewa Pedang, dia tidak bisa tidak merasa sedikit takut terhadap Chu Feng. Karena, pada saat itu, bahkan jika dialah yang mengolah teknik misterius terlarang, dia tetap merasakan ancaman yang mematikan. Terutama setelah ledakan itu berakhir ketika dia secara pribadi melihat pemandangan saat itu. Itu benar-benar menakutkan. Dalam radius beberapa ribu mil, asap tebal mengepul di mana-mana. Dia tidak bisa merasakan sedikit pun jejak kehidupan. Itu benar-benar terlalu mengerikan karena dia yang selalu menganggap dirinya luar biasa tidak pernah menyangka akan ada orang yang dapat menciptakan kerusakan yang begitu mengerikan dengan kekuatannya sendiri. Itu benar-benar kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Senior Zhang, kamu belum memberitahu siapapun tentang Chu Feng, kan? Ziling tersenyum ringan dan bertanya. Aku belum tahu. Aku tahu betapa kuatnya informasi seperti ini. Jika diketahui, itu bisa sangat mungkin menimbulkan masalah bagi junior Chu Feng jadi tentu saja aku tidak akan memberitahu siapapun. Saat ini, hanya kau dan aku yang tahu tentang ini, begitu pula junior Chu Feng. Orang-orang yang berada di lembah Dewa Pedang hari itu semuanya sudah mati. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir lagi, ini benar-benar keajaiban bagiku untuk bisa selamat dari kekuatan mengerikan seperti itu. Zhang Tianyi tersenyum. Aku yakin Chu Feng saat itu masih punya akal sehat. Kalau dia tidak mau melindungi kita, dari tingkat kekuatan itu, bagaimana mungkin kita bisa hidup? Kata Ziling sambil tersenyum. Ya. Zhang Tianyi mengangguk setuju, lalu setelah menatap Chu Feng dalam-dalam, dia pergi. Ketika kekuatan dalam tubuh Chu Feng meledak, bahkan Ziling dan Zhang Tianyi pun tercengang, karena mereka menyadari bahwa Chu Feng memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Dan kekuatan semacam itu tidak boleh diketahui orang lain. Jika ada kekuatan besar yang mengetahuinya, tidak jelas apakah Chu Feng akan beruntung atau mendapat malapetaka. Ziling pernah mendengar kakeknya berkata sebelumnya bahwa di wilayah Laut Timur, ada kekuatan yang sangat mengerikan.
Mereka biasanya menggunakan metode beracun untuk mengambil kekuatan orang lain dan menambahkannya ke tubuh mereka sendiri. Meskipun kekuatan-kekuatan itu jahat dan menyimpang, jumlah mereka memang banyak dan banyak yang sudah memiliki kedudukan. Mereka adalah penguasa suatu wilayah, dan tidak ada seorang pun yang berani membuat mereka marah. Jadi, saat itu, Ziling dan Zhang Tianyi langsung memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun tentang rahasia di tubuh Chu Feng. Bahkan jika itu adalah keluarga Chu Feng atau pendiri Azure Dragon, mereka tidak dapat diberitahu. Sebenarnya, menurut sifat Ziling, pikiran pertamanya saat itu adalah membunuh Zhang Tianyi. Hanya itu yang paling aman dan paling tepat. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena di satu sisi, kekuatannya lebih rendah daripada Zhang Tianyi, dan bahkan jika dia benar-benar membunuh Zhang Tianyi atas kemauannya sendiri, dia takut Chu Feng akan menyalahkannya. Jadi, dia tidak melakukan hal-hal ekstrim seperti itu. Setelah itu, mereka berdua membawa Chu Feng yang tidak sadarkan diri dan sangat lemah kembali ke sini. Hingga saat ini, dia telah menjalani penyembuhan selama lebih dari 2 bulan, tetapi Chu Feng masih belum terbangun. Setelah beberapa hari berlalu, Ziling masih seperti biasa, mengawasi Chu Feng di sampingnya. Meskipun dia tahu bahwa Chu Feng baik-baik saja, selama Chu Feng belum bangun, ekspresi khawatir akan tetap ada di wajahnya. Gelombang, akhirnya, mata Chu Feng bergetar sedikit, dan pada saat yang sama, suara hamringan terdengar dari mulutnya. Chu Feng, bangun. Jangan tidur lagi. Melihat itu, Ziling langsung gembira dan buru-buru memanggil Chu Feng terus-menerus, takut dia akan kembali tidur. Memang, dengan panggilan manis Ziling, mata Chu Feng mulai terbuka perlahan. Setelah dia melihat Ziling, senyum cerah dan damai muncul dari sudut mulutnya, tetapi ketika dia mengamati sekelilingnya, sedikit kebingungan melintas di matanya saat dia bertanya kepada Ziling. Ziling, bagaimana kita bisa kembali ke makam 1000 tulang? Bukankah seharusnya kita berada di lembah Dewa Pedang? Chu Feng, apakah kamu tidak ingat apa yang terjadi? Melihat penampilan Chu Feng yang bingung, alis Ziling sedikit berkerut dan sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Lagi pula, setelah Chu Feng mengeluarkan kekuatannya yang mengerikan saat itu, tubuhnya sangat lemah. Saat itu, Ziling sudah menangis berkali-kali, karena tubuh Chu Feng saat itu benar-benar terlalu lemah. Begitu lemahnya sehingga dia mungkin akan mati kapan saja. Jadi, meskipun Chu Feng yang sekarang sudah pulih, dia masih sangat khawatir. Khawatir apakah Chu Feng akan menerima efek buruk karena apa yang terjadi.